Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Roni Siombing, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menunjukkan video praktek tugas dari demonstrasi konstekstual modul 2.3, praktek coaching supervisi akademik. Di sini saya akan dibantu oleh Ibu Dewi Mailani SPD dan Ibu Ulfa Suja Pulungan, di mana saya akan mensupervisi coaching yang dilakukan oleh rekan saya ini. Tujuan pembelajaran khusus: CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lainnya untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Praktik 3 siklus. CGP berlatih mempraktekkan 3 percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, lalu coachee. Berikut videonya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10.8 calon guru penggerak angkatan 10. Saya Roni Siombing dari UPT SD Negeri 067953 sebagai per. Nama saya Dewi Mailani dari UPT SD Negeri 0827. Saya sebagai coach. Dan saya sendiri Ulfa Suja Pulungan dari UPT SD Negeri 060947 dan saya sebagai coachee. Kami akan melakukan tugas demonstrasi konseptual pada modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Pak Roni. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Roni. Oke. Baik Bu, hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Iya Pak. Jadi sebelumnya ini saya di sini sebagai observer Bu yang mengamati. Nah, sebelumnya ada sedikit atau beberapa hal yang mau ingin saya sampaikan. Kira-kira boleh Ibu? Boleh Pak. Nah, nanti Ibu kan akan melakukan coaching. Nah, jadi ketika Ibu berperan jadi coaching, saya kan menjadi pengamat yang mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, di sini saya akan mengingatkan Bu, bahwasanya ketika saya mengamati itu ada rubrik penilaian. Jadi saya mengamati Ibu sesuai dengan rubrik penilaian itu Bu. Jadi saya mau ingatkan di mana nanti ketika Ibu melakukan proses coaching, ya saya harap sesuai dengan alur tirta, Ibu bisa menerapkan tujuan, ada identifikasinya, dan juga bisa melihat nanti rencana aksinya dan tanggung jawabnya seperti apa. Lalu saya juga berharap nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada coachingnya nanti, supaya si coaching bisa mengeluarkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan saya juga akan memperhatikan si coach apakah dia bisa menerima dengan memberikan respon ya kepada Ibu. Dan juga jangan lupa ya Bu, yaitu mengenai prinsip coaching nih, prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan ya, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan observasinya, sebelum dilaksanakan coachingnya ini, saya ada lagi nih pertanyaan untuk Ibu. Gimana, boleh Bu? Boleh Pak. Oke. Itu yang pertama nih Bu, pertanyaan pertama. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, berarti Ibu nanti akan mengembangkan kompetensi
dari mulai present ya Bu ya, kehadiran penuh, lalu pertanyaan yang berbobot, lalu jadi kira-kira dari yang ketiga itu kompetensi mana yang lebih spesifik nih Bu yang mau Ibu kembangkan nantinya? Dari yang ketiga kompetensi itu yang paling spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Nah, berarti yang lebih spesifik itu dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, kira-kira ini Bu, indikator atau ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu kunci saya mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dialaminya, dan kunci juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Oke Bu. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya tadi yaitu coach bisa menemukan solusi sendiri ya dari masalah yang dihadapinya, dan juga merencanakan suatu aksi ya nanti untuk masalah-masalah yang akan yang dihadapinya, seperti itu Bu ya. Nah baik Bu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Jadi nanti silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Saya akan mengamati dan saya harap bisa dilakukan sebaik-baiknya Bu ya, dengan apa yang sudah saya ingatkan tadi, mulai dari alurnya, prinsip-prinsipnya, dan bisa Ibu jalankan semua kompetensinya yang Ibu harapkan, dan proses coachingnya nanti berjalan dengan baik. Oke, saat ini Ibu sudah bisa melakukan proses coachingnya. Sudah siap Bu? Siap. Oke. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Nah, sepertinya Ibu dalam keadaan risau seperti itu ya Bu, benar? Iya Bu, ini Bu, saya mau cerita atau sharing dikit Bu. Baik Ibu, tetapi kita punya waktu hanya sekitar 10 sampai 15 menitan aja ya Bu. Kira-kira apa yang ceritanya hari ini Bu? Begini Bu, sebenarnya saya sekarang ada sedikit masalah Bu terkait dengan pembelajaran matematika di kelas saya. Kebetulan kan saya mengajar di kelas 1 itu, dan masih ada sebagian siswa saya yang belum bisa calistung. Lalu hal inilah yang menjadikan siswa saya takut dengan pelajaran matematika. Sehingga karena rasa takut mereka itu, nilai-nilai yang didapatkan mereka itu rendah atau di bawah KKM Bu. Jadi intinya Ibu punya permasalahan tentang pelajaran matematika seperti itu ya Bu ya. Iya. Siswa murid-murid Ibu seperti takut gitu ya belajar matematika. Nah, jadi menurut Ibu, mengapa anak-anak takut pada pelajaran matematika sehingga nilai mereka itu rendah di bawah KKM? Karena murid-murid saya takut ketika mau mulai pembelajaran matematika Bu. Jadi pada saat saya mengajar, kan saya mengajar klasikal tuh. Nah ketika saya memberi penjelasan pada murid saya, kan murid saya harus diam tuh Bu, harus anteng gitu kan. Kemudian saya baru bisa menjelaskan Bu. Terus buku yang saya gunakan, saya masih menggunakan buku paket saja Bu. Oh seperti itu ya Bu ya. Oke, kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharapnya bisa mendapatkan solusi dari percakapan kita ini Bu. Jadi mendapat solusi supaya murid saya ini di kelas bisa menyukai pembelajaran matematika dan bisa memahami materi-materi yang saya sampaikan nantinya Bu. Berarti Ibu ingin mencari solusi ya Bu, agar anak-anak menyukai pelajaran matematika dan memahami setiap materi matematika yang diberikan. Maaf nih Bu, kalau boleh saya tanya, saat mengajar Ibu pakai media atau metode seperti apa? Kalau untuk media dan metode ya Bu, cuman itu aja sih Bu. Mengajarkan secara klasikal itu kan. Kemudian siswa saya itu mendengarkan saya menjelaskan,
Jadi seperti ceramah gitu Bu. Terus untuk medianya hanya buku bacaan matematika murid saja Bu. Oke Bu, berarti materi matematikanya apa itu? Kalau untuk saat ini ya Bu ya, saya mengajar bilangan 1 sampai 10 Bu. Jadi baik anak-anak itu menuliskan lambang bilangan 1 sampai 10 dan juga bilangannya terus menuliskan jumlah benda yang disajikan. Dan juga saya mencoba untuk menyajikan bilangan tapi acak gitu ya Bu ya. Lalu anak-anak diminta untuk mengurutkan bilangannya. Oh begitu. Jadi menurut Ibu, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi bilangan itu yang seperti apa? Bagaimana ya Bu ya? Menurut saya itu yang menyukai pembelajaran matematika, yang murid yang antusias dan fokus saat pembelajaran matematika Bu. Lalu yang memahami materi bilangan, yang bisa membaca dan menulis bilangan tentunya ya Bu ya. Dari bilangan 1 sampai 10 gitu Bu. Oke, jadi nah idealnya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu seperti yang dijelaskan Ibu tadi. Jadi mereka itu antusias dan fokus pada mata pelajaran matematika, lalu juga bisa memahami materi bilangan dan bisa membaca dan menulis bilangan 1 sampai dengan 10, begitu kan Bu? Iya Bu, begitu idealnya. Nah, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poinnya 10 ya Bu. Jadi sudah paham, sudah bisa, ya mereka sudah bisa gitu kan Bu. Terus anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami ada di level 1 gitu kan Bu. Menurut Ibu, murid-murid di kelas Ibu itu ada di level berapa ya Bu? Kalau saya amati ya Bu ya, rata-rata sih berada di level 5. Memang sih ada beberapa murid yang senang dengan pelajaran matematika dan memahami materi bilangan karena sudah bisa calistung ya. Jadi menurut saya gitu Bu, murid saya berada di level 5 gitu. Menurut Ibu nih, murid-murid Ibu berada di level 5 untuk menyukai dan memahami materi. Nah, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 seperti itu Bu? Mungkin bisa sih Bu, untuk memahami materi bilangannya ada di level 10 ya kan. Tapi untuk menyukai pelajaran matematika bisa dinaikkan ke angka 7 Bu. Karena kan itu butuh proses ya Bu ya. Kalau untuk menyukai gitu kan. Jadi ya memang harus ada prosesnya kan Bu. Berarti di level 7 dan 10 ya Bu ya. Menurut Ibu, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid kelas 1 supaya berada di level tersebut dalam memahami dan bisa menyukai pelajaran matematika? Jadi antara 7 dan 10 tadi Bu. Jadi gini Bu, dulu kan saya pernah mengajar bahasa Indonesia tuh menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya gitu kan. Dan mereka suka dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya itu. Jadi jika anak-anak itu antusias dan suka pembelajaran yang menggunakan video, lalu kira-kira kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Apa saya membuat video gitu ya Bu ya? Menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter murid-murid saya. Wah, saya rasa itu ide yang bagus yang mungkin bisa Ibu laksanakan. Oh iya ya Bu ya. Nanti saya akan membuat video pembelajarannya. Mungkin saya tambah dengan menyiapkan media-media pembelajarannya, baik berupa kartu angka bilangan, nama bilangannya, papan match number yang menggunakan stick STM itu kan Bu. Supaya pembelajaran saya itu jadi menarik ya kan. Anak-anak juga senang. Lalu untuk penilaiannya nanti saya berikan gambar-gambar untuk mereka susun kayak gitu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini Bu? Untuk ukuran keberhasilannya ya Bu ya, murid jadi senang dan antusias dalam pembelajaran matematika, lalu memahami materi bilangan dengan baik begitu Bu.
sudah baik ya Bu ya. Apakah menurut Ibu akan ada kendala untuk menerapkan rencana Ibu nantinya? Mungkin kalau untuk kendalanya ya Bu ya, saya perlu waktu gitu Bu untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang akan saya siapkan nantinya Bu. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan itu Bu? Mungkin ya Bu ya, saya butuh 2 atau 3 hari lah Bu untuk menyiapkan semua itu. Apakah ada seseorang yang mungkin bisa membantu dalam Ibu mempersiapkan pembelajaran nantinya? Oh iya ya Bu, saya mungkin nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk membuat video pembelajaran supaya lebih kreatif gitu ya Bu ya, dan lebih inovatif. Dan saya juga akan meminta bantuannya untuk membuat media-media pembelajarannya juga Bu. Baik, kira-kira kapan nih mau menerapkan rencana itu? Mungkin ya Bu, nanti akan saya siapkan, siap menerapkannya pada hari Senin di minggu depan nanti Bu. Nah, baik Bu, semoga dengan ide-ide Ibu itu anak-anak Ibu nantinya akan lebih menyukai pelajaran matematika dan lebih memahami materi bilangannya. Amin, makasih Bu. Nah, sama-sama Bu. Baik Bu, dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan kira-kira? Alhamdulillah ya Bu ya, saya mendapat pencerahan dan rasanya plong gitu ya Bu ya. Setelah mendapat solusi terkait nanti saya mengajar matematika seperti apa ya kan, agar siswa lebih senang dan tertarik dengan matematika. Dan semoga nanti hasilnya ke anak-anak untuk hasil nilainya bisa meningkat. Terus saya akan berkolaborasi nih dengan rekan sejawat saya untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik. Amin. Saya ikut berdoa ya Bu, semoga terlaksana rencana Ibu tadi. Pasti nanti hasilnya baik. Kalau butuh support bisa hubungi saya ya Bu ya. Dan nanti setelah menerapkannya jangan lupa cerita ke saya lagi. Siap Bu, terima kasih ya Bu Dewi ya. Sama-sama Bu. Ya oke Bu Dewi. Oke, Pak. Tadi pelaksanaan coachingnya sudah berjalan Bu ya? Apa berjalan dengan lancar tadi coachingnya Bu? Alhamdulillah lancar Pak. Oke, jadi tadi pun ketika coaching saya sudah ada nih membuat catatan-catatan nih. Tapi sebelum saya sampaikan apa yang saya sudah catat, ada nih yang mau saya tanyakan ke Ibu. Boleh Bu? Boleh Pak. Oke, nah ini Bu, yang pertama pertanyaan saya ini apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi ketika saya tanyakan di pra-observasi. Tadi selama coaching sudah melakukan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi coaching saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, ya berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi juga ya Ibu sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta ya. Dan ini juga sesuai dengan apa yang saya amati ya Bu, dengan yang saya catat ini. Ada beberapa catatan Ibu ya, Ibu tadi berhasil ya benar menyampaikan coachingnya atau menggali-gali potensi dari coachingnya sesuai dengan alur tirta. Itu pertama tadi Ibu menanyakan tujuannya, kemudian dari coachingnya, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah-masalah yang dihadapi si coach tadi. Kemudian Ibu juga mengajak coach ya untuk membuat rencana aksinya dan juga seperti memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik atau memancing coachnya untuk berpikir dan memikirkan rencananya tersebut. Dan juga Ibu tadi sudah berhasil mengarahkan coach ini ya
dari membuat rencana aksi, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya juga tadi Ibu mendengarkan percakapan si coach itu ya dengan baik ya, dimana tadi Ibu sudah fokus ya, dan juga Ibu bisa memberikan present atau kehadiran penuh ya, dan Ibu juga sudah bisa mendengarkan aktif ya. Menurut saya Ibu juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach tadi. Nah, di sini kedepannya nih Bu, kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Ibu kedepannya setelah melakukan tadi proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih jauh lagi memahami tentang coaching dengan menggunakan alur tirta, supaya saya bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah saya nantinya, Pak. Baik, luar biasa ya Bu. Ibu kedepannya ingin berlatih terus ya untuk menggunakan teknik coaching dengan alur tirta ini. Ya, saya juga berdoa semoga kedepannya Ibu bisa lebih sukses ya dalam bisa melakukan teknik coaching ini dengan menerapkan alur tirta. Semoga depannya apa yang mungkin Ibu alami kedepannya bisa membantu orang-orang juga melalui teknik coaching ini. Nah, terima kasih ya Bu untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan baik, dengan mengikuti alur tirta, menerapkan kompetensi inti, dan juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai oleh Ibu maupun si coachnya tadi. Nah, saya akhir perbincangan kita hari ini Bu. Terima kasih, semoga kita sehat selalu dan bisa berjumpa di kemudian harinya. Terima kasih juga, Pak. Sekian dan terima kasih video praktek coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian yang menyaksikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.